warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 9 ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya kita akan sedikit mengulas kembali tentang materi Pancasila. Masih ingatkah kalian dengan kedudukan Pancasila? Ya, salah satunya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kira-kira apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Mari kita bahas sedikit saja tentang materi ini. Pancasila sebagai dasar negara telah tercantum secara yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di sini saya akan membahas 4 masa. Yang pertama adalah awal kemerdekaan, yang kedua adalah pada masa Orde Lama, yang ketiga adalah masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi. Mari kita bahas lebih terperinci lagi tentang penerapan Pancasila dari keempat masa ini. Masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada masa awal kemerdekaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila itu sendiri. Kalian bisa mengamati di layar beberapa upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas lebih terperinci dari upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila ini. Mari ke video selanjutnya. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Kalau kalian mengamati di layar, di sini ada seorang tokoh dan dia adalah Musso, pemimpin dari gerakan PKI Madiun 1948. Gerakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tujuan gerakan ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini terjadi di beberapa wilayah daerah Indonesia. Salah satunya ada di Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemimpin gerakan ini adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini adalah untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau disingkat NII, di mana untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi kenyataannya gerakan ini bertentangan dengan syariat Islam karena Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia melakukan beberapa perampasan, penganiayaan, dan juga pengerusakan. Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau disingkat menjadi RMS. Gerakan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950. Di mana pemimpinnya bernama Christian Robert Stephen Sumokil. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membentuk negara sendiri. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta terjadi pada tahun 1957 sampai 1958, berlokasi di Sumatera dan Sulawesi. Tujuan dari gerakan ini adalah guna untuk mengkoreksi bentuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kalian bisa mengamati beberapa gambar dalam kejadian gerakan ini. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1949, berlokasi di Bandung. Pemimpinnya bernama Westerling.
Tujuan dari gerakan ini adalah Westerling memandang dirinya sebagai sang ratu adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kan bisa mengamati di layar, ini adalah salah satu sosok dari Westerling, pemimpin dari APRA. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama. Kalian bisa melihat di tayangan video atau bisa juga membuka buku paket PKN kalian kelas 9 pada halaman 7. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Masa Orde Baru. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Replita dan program pembangunan yang tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Pada masa ini terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4. Adanya penindasan ideologi sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut. Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non-pribumi dan masyarakat golongan minoritas. Ditinjau dari segi demokrasi, sebagai wujud pelaksanaan sila keempat Pancasila, rezim Orde Baru justru menghambat proses demokratisasi itu sendiri, antara lain dengan proses departaisasi atau pembatasan jumlah partai, pengekangan, kebebasan pers, penahanan, dan penculikan para aktivis demokrasi, rekayasa politik, dan kecurangan dalam pemilu. Di bidang hukum, penyelesaian kasus berkaitan dengan penguasa tidak mencerminkan rasa keadilan. Contoh kasus adalah kasus Marsina. Masa Reformasi. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Itu tadi adalah pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tuh pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.